Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mbak Dewanti, beliau Top Investment and Risk Asset Management. Ya, Mbak Yekti. Ya. Ya, kita akan lanjutkan kembali perbincangan yang menarik dengan informasi yang sudah kita sampaikan. Nampaknya juga otoritas jasa keuangan pemerintah pun tidak hanya menjaga ya market secara global dalam artian secara ekonomi makro, tapi pun pasar modal dijaga dengan sudah diluncurkannya, sudah diberikan stimulus ataupun juga beragam kebijakan yang sudah dilakukan otoritas jasa keuangan khusus untuk pasar modal saja ada 35 kebijakan ya. Tanggapan Anda bagaimana, Mbak Yekti? Iya. Tanggapan dari kami tentunya kami menyambut positif ya berbagai langkah yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, baik dengan mengeluarkan berbagai macam paket stimulus maupun kebijakan-kebijakan relaksasi yang bisa mendukung pelaku pasar untuk tetap bisa optimis, confidence, bisa melalui masa pandemi ini. Karena kita tahu juga industri jasa keuangan itu termasuk salah satu industri yang cukup bisa bertahan di tengah pandemi seperti ini. Makanya ini yang perlu paling penting dijaga adalah confidence, trust dari pasar dulu. Kalau misalnya investor asing belum percaya dan belum melakukan foreign inflow yang cukup signifikan pada Indonesia, tapi kalau dilihat local marketnya masih sangat support. Nah, ini tentunya bisa memberikan confidence dan trust pasar gitu. Nah, kalau ini terus terjaga seiring dengan pemulihan dan perbaikan dari sisi kasus, kemudian juga dari ekonomi, ini tentunya secara bertahap investor institusional akan kembali masuk ke pasar modal sehingga pasar akan terus mengalami peningkatan gitu. Jadi poin pentingnya adalah ini untuk menjaga confidence pasar. Oke, dan kalau lihat dari sisi confidence hari ini indeks harga saham gabungan kembali lagi menguat ke atas 5.100-an begitu. Apakah ini menjadi salah satu indikasi bahwa market akan terus melaju lebih jauh lagi karena tadi Anda katakan juga terdorong juga dengan tercapainya nanti untuk kesepakatan pemberian stimulus di Amerika Serikat? Iya, kalau dalam jangka menengah ke panjang, Mas Pras, saya sangat yakin dan optimis bahwa market itu akan kembali recovery, kembali ke level yang cukup menarik ya. Bisa kembali ke level sebelum pre-COVID. Namun, dalam jangka pendek yang namanya pasar saham itu selalu akan ada volatilitas. Makanya yang namanya pasar saham ya selalu ada return dan ada potensi risiko. Tinggal di mana kita melakukan alokasi aset yang benar. Sehingga kita bisa bertahan dalam kondisi market yang sedang volatile. Seperti contohnya kalau di kita ya kita berusaha untuk mengkombinasikan yang namanya core aset investasi itu pada sektor-sektor yang relatif bisa bertahan terhadap kondisi ekonomi yang sekarang masih mengalami pelemahan. Tapi di sisi taktikalnya kita juga tetap mengalokasikan mana sektor-sektor, mana saham-saham yang fundamentalnya baik, yang punya potensi yang lebih tinggi pick up ketika terjadi reopening ekonomi gitu. Jadi kita akan selalu kombinasikan gitu. Baik, tapi kalau kita cermati dari sisi sektor perbankan memang banyak sekali juga analis yang merekomendasikan sektor perbankan. Baik, kalau kita lihat juga kemarin itu tarik ulurnya kuat sekali ya antara saham-saham big caps yang kemarin justru mengalami tekanan jual sementara second linernya yang masuk dalam deretan top gainer. Dan hari ini terjadi kebalikannya kembali. Kita lihat saham-saham big capsnya masuk dalam buruan investor, masuk dalam beberapa jajaran dari top gainer sementara yang kemarin mengalami penguatan sudah mulai terkena aksi jual. Nah, bagaimana Anda melihat kondisi dari sektor perbankan ini? Iya, kalau sisi sektor perbankan sendiri kami melihat secara fundamental sektor perbankan itu memiliki daya tahan yang jauh lebih baik dibandingkan ketika masa di tahun 2003 lalu ya. Sekarang itu perbankan tuh jauh lebih prudent, jauh memiliki kapital yang lebih baik, pengelolaan kualitas asetnya juga lebih baik. Sehingga kami menjadi terus optimis bahwa perbankan tuh bisa melalui masa COVID seperti ini. Nah, apalagi kalau dilihat kemarin laporan bulanan perbankan itu per posisi Agustus dan masuk ke September itu kelihatan recovery earning-nya ya. Beberapa bank yang khususnya big cap bank itu mencatatkan satu kenaikan net interest margin, kemudian juga yang namanya interest revenue-nya itu sudah beranjak bertahap itu kembali ke level sebelum kejadian down peak di bulan Maret April kemarin. Jadi kelihatan ada recovery earning di sini gitu. Nah, itu dia apa jadi pilihan investasi cicil beli seperti bagaimana Pak Pras? Sorry. Apakah juga ini apakah ini menjadi peluang juga bagi masyarakat investor maupun traders untuk melihat sektor perbankan menjadi bagian dari portofolio untuk perdagangan hari ini dalam artian Mbak Yekti?
Iya, benar. Jadi memang sektor perbankan ini secara fundamental bagus, tinggal dari sisi sentimennya aja, karena kan market tentunya masih akan volatile, Baik. tapi pelaku pasar bisa memanfaatkan ya ketika market mengalami satu koreksi, kalau melihat fundamentalnya yang cukup bagus, bisa tetap melakukan akumulasi untuk pembelian kembali gitu. Oke, berarti memang Ya, sudah jadi bisa nggak perlu beli. takut. Ya. Nah, Tinggal alokasi aset ya di dalam investasi itu portofolio itu harus terdiversifikasi. Itu Tidak dia. bisa bergantung pada satu dua saham atau Setuju. satu dua sektor gitu. Oke, bicara mengenai diversifikasi, mungkin saran Anda berikan begitu untuk masyarakat investor, begitu maupun trader, lebih kepada sektor-sektor mana saja sih yang bisa dijadikan diversifikasi dari portofolio kita nantinya? Iya, kalau dari kami ngelola investasi di BNI Asset Management, tentunya Ya. kita akan melihat market expectation ke depannya. Di sini Oke. kita akan selalu melihat bahwa potensi recovery-nya ada, tapi karena membutuhkan waktu, ekonomi recovery itu butuh waktu, tidak berjalan dengan sangat cepat, sehingga kita selalu masih mempertahankan sektor-sektor yang defensif untuk tetap berada dan dominan di dalam portofolio kita. Sektor yang defensif itu seperti apa? Seperti pharmaceutical ya, karena kondisi tahun ini adalah COVID, sehingga tema kesehatan itu masih bisa bertumbuh. Stable, bahkan lebih meningkat. Kemudian juga sektor yang berbasis konsumer. Karena walaupun kita bekerja dari rumah, itu kita masih melakukan konsumsi. Dan juga sektor temanya adalah telco dan tower. Jadi 3 sektor itulah yang menjadi sektor penopang di dalam portofolio kita yang sifatnya defensif. Tapi untuk berjaga-jaga dan persiapan reopening kembali ekonomi, tentunya kita terus melakukan penambahan alokasi aset pada sektor yang temanya reopening. Reopeningnya apa? Pertama adalah sektor financial, perbankan. Karena dalam historical sebelumnya, historical lesson itu 5-10 tahun yang lalu, ketika ekonomi recovery itu yang recovery duluan adalah saham-saham perbankan. Betul. Karena orang memiliki optimisme dan perbankan ini bisa dibeli dengan sangat mudah oleh investor asing. Begitu juga dengan tema yang terkait recovery ekonomi. Misalnya yang sifatnya export oriented. Kenapa? Karena negara-negara di luar seperti China, kemudian Korea Selatan itu sudah lebih maju dalam reopening ekonominya. Sehingga diharapkan demand atas produk ekspor Indonesia juga mengalami peningkatan gitu. Itu yang kedua. Dan ketiga adalah reopening di dalam negerinya. Nah, sektor apa yang punya proksi terhadap reopening ekonomi di dalam negeri? Misalnya sektor auto yang terkait dengan consumer discretionary. Juga sektor-sektor lainnya yang sifatnya bisa ada exposure ketika masyarakat tuh meningkatkan daya belinya gitu. Jadi kita akan melihat di sektor tersebut gitu. Iya, berarti sangat banyak sekali sektor-sektor yang bisa dijadikan diversifikasi untuk portofolio. Tapi kalau kita lihat komposisinya bagaimana persentase yang terbesarnya, apakah kita masuk ke saham-saham big caps-nya, kemudian second liner bisa menjadi bagian dari portofolio dari beberapa sektor yang sudah Anda sampaikan, atau bagaimana nih Mbak Yekti? Mungkin strategi investasi yang tepat begitu menyikapi volatilitas dari market saat ini. Iya, jadi kalau kita melihat pattern dari market year to date sampai dengan 19 Oktober kemarin itu, kita melihat bahwa market itu masih yang outperform adalah saham-saham small mid cap ya dibandingkan saham big cap. Sehingga kita melihat saham-saham big cap ini memiliki satu valuasi yang jauh lebih menarik, itu yang pertama. Dan ketika sekarang masih pasar didominasi retail, mungkin memang mid small cap yang bermain. Tapi one equity foreign itu udah mulai masuk. One institusional sudah confidence-nya meningkat, itu yang akan meningkat jauh lebih tinggi itu adalah di saham big cap. Oleh karena itu porsi kita masih stand untuk dominasinya adalah saham-saham big cap karena memiliki fundamental dan valuasi yang jauh lebih menarik gitu. Dan kita juga bersiap-siap bahwa institusional maupun foreign akan kembali masuk gitu. Betul. Jadi disitulah yang akan menikmati kenaikan harga saham yang lebih tinggi. Ya, Mbak Yekti, tapi dengan kondisi seperti ini kan juga akhirnya banyak yang memanfaatkan hit and run begitu investasi untuk jangka pendek. Tapi Mbak Yekti melihat apakah optimisme masih cukup jauh begitu sehingga kita bisa melakukan investasi dengan melakukan cicil beli saat ini untuk kita simpan paling tidak 1 sampai dengan 2 tahun ke depan? Iya, jadi kalau memang ini kembali lagi tergantung pada jenis investornya. Kalau memang investor yang jangka panjang ya tentunya dia akan melihat 1-2 tahun ke depan bisa mana saham atau mana sektor yang bisa disimpan jangka waktu agak panjang. Tapi buat investor yang sifatnya tactical, retail, ya tidak salah juga untuk bisa memanfaatkan momentum pasar atau saham yang lagi naik kemudian langsung akhirnya di profit taking dengan cepat gitu. Jadi itu tidak ada salahnya sih, tinggal dikombinasikannya aja.
Jadi di dalam sebuah portofolio pun begitu, Mas Pras. Iya. Kita juga kombinasikan mana portofolio yang sifatnya memang agak jangka panjang dan Oke. mana alokasi yang taktikal bisa dilakukan jual beli dengan waktu yang cepat untuk dapat gain atau profit dari situ. Itu dia, berarti strategi investasi tetap sangat perlu dilihat dari sisi fundamental, kemudian dari sisi sektornya ya, karena tadi sudah disampaikan beragam sektor bisa menjadi pilihan, menjadi bagian dari portofolio kita, ada sektor perbankan, farmasi, consumer, teknologi, dan juga kita lihat power ya, Iya, betul. tadi sudah disampaikan begitu ya Mbak Yekti. Iya, Baik, Mbak Yekti juga masih melihat optimisme market juga masih tetap optimis, berarti sudah saatnya kita juga investasi atau menabung saham hingga hari ini juga. Baik, Mbak Yekti, sayang sekali waktu terbatas ini. Terima kasih banyak juga atas waktu dan juga analisis yang sudah Anda sampaikan. Semoga bermanfaat juga bagi para investor untuk perdagangan hari ini. Sukses. ya. Baik, terima kasih Aktivitas Mas Pras. Anda kembali, Mbak Yekti. Ya. Baik, terima kasih. Ya, baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Mbak Yekti Dewanti. Beliau adalah Head of Investment and Research dari BNI Asset Management. Di segmen berikutnya kami masih akan kembali dengan informasi menarik untuk Anda.